إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwan fillah azani wa azakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita masih bisa merasakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa kenikmatan petunjuk sehingga kita tetap berada di atas agama yang hak. Oleh karena itu patut untuk disyukuri kenikmatan yang besar ini, yaitu dengan cara kita betul-betul memperdalam ilmu, yakni ilmu tentang ilmu-ilmu agama. Dan juga kita perlu mengetahui tentang kewajiban-kewajiban yang harus diketahui oleh setiap orang muslim, laki-laki maupun perempuan. Karena banyak di antara kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, yang mereka notabene mengaku sebagai orang yang beragama Islam, akan tetapi ternyata jangankan melaksanakan kewajiban, tahu kewajibannya saja tidak, apalagi mau melaksanakan. Maka tentunya di sini merupakan suatu perkara yang sangat ironis sekali. Seorang yang mengaku Islam, jangankan melaksanakan kewajiban, tahu saja tidak, apalagi mau melaksanakan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk tahu tentang apa saja kewajiban yang harus diketahui oleh setiap orang muslim dan muslimat, yang sehingga dengan kita mengetahui, maka kemudian kita bisa melaksanakannya. Di antara kewajiban-kewajiban yang harus diketahui oleh setiap orang muslim, sebagaimana dahulu pernah kita sampaikan, yakni berkaitan 3 perkara yang akan ditanyakan kepada kita seluruhnya di alam kubur kelak. Yaitu berkaitan dengan siapa Rabbnya, siapa nabinya, dan juga apa agamanya. Kemudian juga kita telah mempelajari tentang kalimatut tauhid, dan juga kita telah mengetahui tentang 7 syarat dari kalimatut tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita menyebutkan di antara 7 syarat, yaitu yang pertama adalah al-ilmu. Kemudian yang kedua adalah al-yaqin, yang ketiga al-ikhlas, yang keempat as-sidqu, yang kelima al-mahabbah, yang keenam adalah al-inqiyad, dan yang ketujuh adalah al-qabul. Sudah kita sebutkan seluruhnya dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari al-hadis. Dan sekarang kita lanjutkan pembahasan kita di nawaqidul Islam, yakni pembahasan yang berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman. Islam memiliki pembatal. Sebagaimana sholat juga ada pembatal, wudu juga ada pembatal.
Ketika seorang yang sholat, kemudian dia melakukan salah satu pembatal, maka tentunya wajib baginya untuk mengulangi sholatnya. Kalau pembatal itu sampai membatalkan hadasnya, maka dia harus mengulangi dari bersuci terlebih dahulu, kemudian baru mengulangi sholatnya. Demikian pula ketika seorang muslim, seorang yang mengaku Islam, dia melakukan salah satu pembatal, maka dia juga harus memperbaharui keimanannya, yaitu dengan cara mengucapkan kalimat tauhid. Sebagaimana dulu sudah kita sampaikan hadis berkaitan dengan perintah ini dari Rasul, jaddidu aimanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman-iman kalian dengan la ilaha illallah. Ini sudah berlalu hadisnya di dalam kitab Arba'un fi fadli la ilaha illallah. Nah, di antara salah satu dari pembatal keislaman, yaitu yang pertama dan yang paling utama yang harus kita jauhi adalah perbuatan syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam, baik itu di dalam uluhiyahnya, ataukah di dalam rububiyahnya, ataukah di dalam asma wa sifatnya, seluruhnya dihilangkan, dijauhi seluruh pembatal ataukah seluruh bentuk kesyirikan. Nah, dan mungkin kalau dalam hal rububiyah, jarang di antara makhluk yang mereka itu mengingkari akan hal ini. Meskipun ada, ini orang yang sudah paling menentang. Kalau dia sampai mengingkari akan rububiyatullah, adalah orang yang sudah paling menentang, lebih menentang daripada iblis. Karena iblis, kita tahu sendiri, makhluk yang paling durhaka. Tapi meskipun demikian, iblis masih mengakui akan rububiyatullah. Sebagaimana ketika iblis, la'natullah alaih, diusir dari surga, kemudian iblis ini meminta uzur, meminta diundurkan umurnya, maksudnya meminta masa penangguhan, jangan dimatikan dulu sampai ditegakkannya hari kiamat. Allah pun berikan kepadanya keinginannya. Allah kabulkan keinginannya. Nah, dan iblis bertujuan ketika Allah memberikan kepadanya umur yang panjang, iblis memiliki tujuan yang ini merupakan misinya iblis, misinya mereka, bangsa iblis, yakni untuk menyesatkan manusia. Ketika Allah perintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Adam, iblis ternyata masih mengakui rububiyatullah. Beralasan, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Dari sisi mana lebih baiknya? Dari sisi khalaqtani min nar. Engkau telah menciptakan aku dari api. Perhatikan, perkataan iblis di sini menunjukkan bahwasanya iblis masih mengakui rububiyatullah. Oleh karena itu, kalau zaman sekarang ada manusia yang tidak mengakui rububiyatullah, ini lebih parah daripada iblis. Lebih sesat daripada iblis, lebih durhaka daripada iblis, laknatullah alaih. Tentunya lebih terlaknat daripada iblis. Kalau zaman sekarang ada yang mengingkari rububiyatullah. Kalau iblis sendiri di sini, dia masih mengakui bahwasanya yang menciptakan iblis itu adalah Allah. Khalaqtani min nar, engkau telah menciptakan aku. Ini pengakuan sendiri, ikrar dari iblis mengaku bahwasanya yang menciptakan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau telah menciptakan dia dari tanah. Oleh karena itu mungkin jarang di antara manusia yang mengingkari akan rububiyatullah. Akan tetapi di antara mereka banyak manusia, bahkan di antara mereka kaum muslimin banyak yang mengingkari Allah, berbuat sekutu kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik dalam hal uluhiyah. Kebanyakan manusia itu yaitu berbuat syirik dalam hal uluhiyah. Yaitu mereka berdoa kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka juga ada yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, memberikan peribadatan yang seharusnya diberikan hanyalah kepada Allah, akan tetapi mereka berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk penyimpangan manusia pada zaman sekarang. Kebanyakannya mereka adalah menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah. Nah, padahal kita tahu bahwasanya syirik, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang paling dahsyat, dosa yang paling besar.
Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang menyebabkan kebinasaan dunia maupun akhirat. Dosa yang menyebabkan seluruh amalan yang pernah kita lakukan hancur. Dosa yang menyebabkan seseorang itu diharamkan dari neraka dan diharamkan dari al-jannah dan ditempatkan di neraka. Ini dosa yang sangat besar. Oleh karena itu tentunya ini menjadi pembatal yang utama, pembatal yang pertama dan pembatal yang utama yang harus kita jauhi. Jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan syirik. Sudah sering kita sebutkan tentang bahaya syirik beserta dalil-dalilnya. Ya. Dan dosa inilah dosa yang menyebabkan kehancuran alam semesta. Nah, akan tetapi tentunya perlu bagi kita untuk tahu tentang jenis-jenis kesyirikan. Setelah kita tahu bahaya syirik, ya, tentunya supaya kita tidak terjerumus dalamnya, kita harus tahu bagaimana bentuk-bentuknya. Dan syirik itu para ulama rahimahumullah ta'ala mereka membagi ke dalam dua bagian. Syirkul akbar sama syirkul asghar. Syirik yang besar sama syirik yang kecil. Syirkul akbar ini adalah syirik yang akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Demikian. Inilah syirik. Dan syirik ini terbagi menjadi 4. Di antaranya adalah syirkul du'a. Kemudian syirkul niyah yang kedua. Yang ketiga syirkul mahabbah. Dan yang keempat adalah syirkul ta'ah. Syirik dalam hal ketaatan. Nah, sudah kita sering sampaikan pembahasan-pembahasan ini, tidak perlu kita ulangi lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah syirkul asghar. Syirik yang kecil. Meskipun syirik ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi cukuplah bagi kita tahu bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar. Meskipun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, mungkin ancamannya tidak seberat dengan ancaman syirkul akbar. Tapi ternyata di sana juga kita harus tahu syirik ini meskipun kecil, tapi ancamannya juga tidak kalah beratnya. Bahkan perkara inilah yang paling Rasulullah SAW khawatirkan akan menimpa umatnya. Kalau syirik besar sudah jelas perbedaan antara seorang muslim dan orang kafir. Tapi syirkul asghar, terkadang orang muslim sendiri tidak sadar kalau dia melakukan perbuatan syirik. Terkadang demikian. Terkadang kita juga tidak sadar kalau kita melakukan perbuatan syirik. Sebagai contoh, ketika kita mengucapkan, ya, mensejajarkan antara kehendak Allah dengan kehendaknya manusia. Masih mending kalau kita mensejajarkan. Terkadang kita mengucap ucapan yang, ya, telah menyekutukan Allah, bukan hanya mensejajarkan, tapi meniadakan Allah. Sebagai contoh, ketika kita, ya, mendapatkan sesuatu, ataukah mendapatkan pertolongan, kita dengan serta-merta mengatakan, kalau tidak karena kamu mungkin saya sudah mati. Ini sudah termasuk syirik. Ya. Kalau bukan karena kamu mungkin saya sudah mati. Ya. Ini sudah termasuk syirik. Sementara saja, seseorang mengatakan, kalau bukan karena Allah dan karena kamu, ini sudah syirik, apalagi kalau meniadakan Allah. Tentunya kalau kita memuji seseorang ketika mereka telah memberikan pertolongan kepada kita, kita katakan, ya, atas kehendak Allah, kemudian kehendak engkau. Demikian. Makanya di antara salah satu bentuk syirik. Oleh karena itu terkadang sangat-sangat, ya, rahasia, sangat-sangat tersembunyi. Ya. Oleh karena itu Rasul menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih dari riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani rahimahumullah taala, Rasul menyatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian itu adalah syirkul asghar. Maka para sahabat bertanya, apa itu syirkul asghar? Maka Rasul menyatakan ar-riya, yaitu melakukan amalan, tapi ternyata di balik itu dia memiliki tujuan tertentu, yaitu ingin dilihat oleh orang. Kalau memang amal itu bisa dilihat. Kalau amalnya tidak bisa dilihat, maka paling tidak ingin didengar oleh orang. Ya, tidak dilihat tapi didengar. Ini juga sama, hampir mirip dengan yang pertama tadi, sum'ah. Ataukah di antara bentuk lain juga merasa berbangga ketika dia melakukan amalan. Merasa berbangga, ya, ketika dia melakukan amalan. Berbangga dalam arti ujub, berbangga diri. Nah, makanya juga termasuk
salah satu bentuk dari kesyirikan yang hendaklah kita jauhi. Nah, dan syirkul asghar, para ulama rahimahumullah ta'ala jami'an, mereka menjelaskan bahwasanya syirkul asghar ini terbagi menjadi dua. Yakni yang pertama adalah syirik yang zahir sama syirik yang khafi. Dan syirik yang zahir ini terbagi menjadi dua, yaitu syirkul aqwal sama syirkul af'al. Syirik yang zahir, ada syirik yang aqwal yang bentuknya ucapan-ucapan ataukah af'al, perbuatan-perbuatan. Sebagai contoh, yang termasuk dalam kategori syirkul aqwal, yang bentuknya itu ucapan, ini syirik kecil, ya. Sebagai contoh adalah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairi Allahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah syirik ataukah dia telah kufur. Tapi para ulama menjelaskan bahwa syirik di sini adalah syirkul asghar, kufur di sini adalah kufrun duna kufrin. Kufur yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufur yang tidak sampai mengkafirkan pelakunya. Ini para ulama menjelaskan tentang masalah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik yang bentuknya itu adalah ucapan. Nah, ataukah yang tadi saya contohkan tadi, yaitu mensejajarkan antara masyiahnya Allah dengan masyiahnya makhluk. Dengan mengucapkan masya Allah wa syi'ta. Atas kehendak Allah dan kehendakmu, ini juga termasuk syirkul aqwal. Nah, ataukah laulallah wa laula. Kalau bukan karena Allah dan juga kalau bukan karena engkau. Ini juga sama, termasuk dalam kategori syirik aqwal. Syirik yang bentuknya itu ucapan. Nah, bentuknya ucapan. Nah, ini syirik, beberapa contoh dari kesyirikan yang zahir. Ataukah yang jeli, yang jelas. Nah, kemudian contoh yang kedua, ataukah bentuk yang kedua dari syirik yang jeli, syirik yang zahir adalah syirik, yakni syirik af'al. Syirik dalam hal perbuatan. Yaitu sebagai contoh menggantungkan benda-benda yang dianggap ini bisa mendatangkan, dengan perantaran benda ini bisa mendatangkan manfaat ataukah bisa menolak bahaya. Ini juga syirik. Syirik, yakni syirik af'al. Nah, sebagai contoh mungkin menggunakan kalung ataukah cincin, ataukah mungkin tulisan dipasangkan di pintu dengan anggapan kalau dipasang tulisan ini maka tidak akan ada maling yang bisa masuk, ataukah ditempelkan di dinding dengan anggapan kalau ditempelkan di dinding maka rumah ini tidak akan kebakaran. Ini termasuk dalam kategori ini. Nah, ataukah seseorang, banyak yang terjadi pada zaman Rasul dahulu, yakni orang yang menggunakan gelang, sejenis gelang. Nah, yang mereka istilahkan dengan baik itu tamimah ataukah wahinah ataukah yang lainnya. Ini juga termasuk syirik. Dahulu pernah, ya, Husain ibn Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu pernah ketika baru masuk Islam masih menggunakan benda seperti ini. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadhi, apa benda ini?" Kemudian Imran bin Husain menyatakan, "Minal wahina." Ini adalah benda yang akan bisa menghilangkan kelemahan. Yang dianggap bisa menghilangkan kelemahan. Dengan perantaran benda ini bisa menghilangkan kelemahan. Maka Rasul menegur dengan keras, "Inzi'ha," lepaskan benda itu. Nah, fa innaha la yaziduka illa wahnan. Karena sesungguhnya benda itu tidak akan menambahkan kepada engkau kecuali kelemahan saja. Bukannya akan menghilangkan kelemahan, tapi bahkan akan menambahkan kelemahan. Bukan hanya ini saja. Tapi ternyata Rasul mengancam dengan ancaman yang keras. Belum menyatakan, "Fa innaha law mitta wa huwa 'alaika ma aflahta abadan." Dan sesungguhnya ketika engkau mati, apabila engkau mati dalam keadaan benda itu ada padamu, maka engkau tidak akan berbahagia untuk selama-lamanya. Tadi kan, meskipun ini syirik kecil, tapi ternyata ancamannya besar. Oleh karena itu jangan meremehkan. Dan tentunya dalam hal ini, ketika seseorang menggantungkan benda, kalau dia anggap hanyalah sebagai perantara, maka ini syirik kecil. Tapi kalau dia menggantungkan itu
Dia meyakini benda itu sendiri yang bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bahaya, maka ini syirik besar. Termasuk dalam kategori syirik dalam hal ibadah, syirik dalam hal doa, karena dia meminta kepada benda tersebut. Nah, maka ini tentunya mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Karena syirik akbar, syirikul akbar. Nah, maka di sini tentunya kita harus tahu tentang jenis-jenis syirik tersebut, supaya kita bisa menghindarkan dari benda-benda tersebut, yang mana hal ini akan sangat membahayakan kita sendiri. Ya, meskipun mungkin terkadang kita mendapatkan manfaat dari benda yang pernah kita pegang itu. Ataukah mungkin terkadang kita tertolak dari bahaya ketika kita menggunakan benda itu. Mungkin ini cuman kebetulan saja. Cuman kebetulan saja kemungkinan. Memang Allah belum menakdirkan kepadanya untuk tertimpa bahaya. Memang Allah sudah menakdirkan kepadanya untuk mendapatkan manfaat. Maka tentunya dia mendapatkan. Bukan karena benda itu, tapi karena takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian. Maka di sini setelah kita mengetahui tentang syirik, yaitu dari syirik yang zahir tadi ada dua, yaitu syirik yang aqwal ataukah yang af'al. Tentu harus kita betul-betul perhatikan, karena di sana banyak di antara kaum muslimin yang masih terjatuh dalam hal ini. Sebagaimana ketika seseorang itu memiliki keyakinan-keyakinan yang zaman sekarang masih ada. Ya, ketika sebagaimana keyakinan orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Ketika mungkin sedang naik motor ataukah mobil nabrak kucing. Kemudian dia, jangan-jangan ini nanti akan celaka ini. Ataukah mungkin sedang duduk kejatuhan cicak. Ini alamat apa ini? Ini tentunya juga termasuk kategori syirik. Karena dia masih meyakini hal itu. Meyakini cicak itu mendatangkan madarah. Meyakini kucing itu mendatangkan madarah. Nah, apa bedanya dengan orang-orang Hindu yang mereka itu masih menyembah kepada sapi? Ya. Menurut konon kabarnya di India sana, kalau ada sapi yang sedang tidur di jalan, tidak ada yang berani membangunkan. Sampai jalan macet pun ratusan meter dibiarkan. Sampai sapi itu bangun sendiri. Ini termasuk dalam bentuk kesyirikan. Maka tentunya hal ini harus kita hindari. Nah, kemudian muallif rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala, setelah beliau membawakan dalil-dalil yang berkaitan dengan bahayanya syirik, yaitu diantaranya di surat An-Nisa ayat yang ke-48 dan juga ayat yang ke-116, yang mana disebutkan padanya bahwasanya syirik adalah perbuatan yang tidak akan diampuni, dosa yang tidak akan diampuni. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang selain daripada dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Di surat An-Nisa. Kemudian juga muallif menyebutkan tentang bahaya yang lain, yaitu syirik adalah perbuatan yang menyebabkan pelakunya itu diharamkan dari surga dan tempatnya di dalam neraka. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat yang ke-72, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah haramkan baginya al-jannah dan tempatnya adalah di dalam neraka. Nah, di sana juga masih banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan tentang bahaya syirik. Di antaranya juga ayat yang masyhur di kalangan kita berkaitan dengan bahaya syirik adalah perbuatan yang akan menggugurkan seluruh amalan. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Nah, walaqad uhiya ilaika wal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ini juga ayat yang menunjukkan bahayanya syirik, amalan yang akan menggugurkan seluruh amalan. Nah, walaqad uhiya ilaika, dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau dan juga kepada nabi-nabi yang sudah engkau. Wahyunya adalah lain asyrakta. Jikalau seandainya engkau wahai Muhammad berbuat syirik, berarti kan seorang rasul pun, jikalau seandainya beliau berbuat syirik, tapi ternyata tidak, la yahbatanna 'amaluk, niscaya akan gugurlah, akan hancurlah, akan hapuslah amalan yang pernah engkau lakukan. Wala takunanna minal khasirin, engkau termasuk orang-orang yang benar-benar sangat merugi. Sangat rugi jika seorang berbuat syirik. Di ayat yang lain juga disebutkan tentang bahayanya syirik, bahwasanya syirik itu termasuk dosa yang menyebabkan kebinasaan. Allah gambarkan sebagaimana orang yang terjatuh dari langit. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih.
Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan dia itu jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung, apakah dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Di ayat yang lain juga Allah menyatakan tentang bahayanya syirik, ya. Yang mana Allah menggambarkan disebabkan perbuatan syirik ini, langit dan bumi, gunung-gunung itu serasa mau pecah ketika manusia berbuat syirik. Allah menyatakan wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Dan mereka orang-orang kafir menyatakan bahwa si Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengatur itu memiliki anak. Orang Yahudi menyatakan Uzair putra Allah. Orang Nasrani menyatakan Isa ibn putra Allah. Isa bin Maryam putra Allah katanya. Ya, maka Allah katakan laqad ji'tum syai'an ibda. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat besar. Karena sangat besarnya perkara tersebut, Allah katakan takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu terpecah. Gunung itu, bumi itu terbelah, gunung-gunung itu hancur. Anda'u lirrahmani walada, karena mereka menyatakan bahwa Allah itu, Ar-Rahman itu punya anak. Ini bahaya syirik yang harus kita jauhi. Kemudian juga mu'allif memberikan contoh wa minhu az-zabhu li ghairillah. Nah, dan di antara bentuk syirik ini adalah az-zabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Kita tahu menyembelih adalah merupakan salah satu bentuk ibadah. Oleh karena itu ketika seseorang menyembelih untuk Allah, sama saja dia telah memberikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kama dzabaha lil jin, sebagaimana orang yang menyembelih sesuatu untuk jin. Naam, aw lil qabri, ataukah untuk kuburan. Ini juga termasuk perbuatan syirik. Dan bahkan Asy-Syaikh di kitab yang lain, yaitu di kitab Tauhid, ya, beliau membawakan dalil yang berkaitan dengan bahayanya menyembelih untuk selain Allah. Digambarkan di sana sebuah hadis, yakni hadis dari Tariq bin Syihab radhiyallahu ta'ala anhu. Gara-gara seseorang itu memberikan persembahan berupa seekor lalat, bukan kambing, bukan sapi, bukan yang lebih kecil daripada itu, tapi seekor lalat saja. Ternyata hal ini seekor lalat menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Dalam hadis dari Tariq bin Syihab radhiyallahu ta'ala anhu, nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhala al-jannata rajulun fi dhubab wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab. Dahulu ada orang yang masuk surga hanya karena seekor lalat. Dan orang masuk neraka hanya karena seekor lalat juga. Maka para sahabat bertanya, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasul? Maka Rasul menjelaskan bahwasanya dahulu pernah ada sekelompok kaum, sekelompok penduduk di suatu daerah yang mana penduduk ini bertekad, tidak ada yang boleh melewati daerah kami, tidak ada yang boleh melewati sesembahan kami, berhala yang kami miliki, kecuali dia itu harus memberikan persembahan untuk berhala kami. Ternyata ada 2 orang laki-laki yang lewat tempat tersebut, dihadang oleh penduduknya. Nah, dihadang oleh penduduknya, yakni agar supaya orang yang lewat tadi, nah, memberikan persembahan untuk berhalanya mereka. Maka penduduk ini menyatakan qarrib. Nah, berikanlah taqarrub, berikanlah pendekatan, berikanlah sesaji, berikanlah kurban untuk berhala kami. Kemudian orang yang pertama ini menyatakan, kami tidak punya apapun untuk bisa dipersembahkan untuk berhalamu. Qarrib warudubaban. Berikanlah kurban, berikanlah tumbal, meskipun hanyalah dengan seekor lalat. Maka kemudian orang ini pun berkurban dengan seekor lalat. Entah itu disembelih, entah itu diserahkan saja, entah itu diambil dengan tujuan ini, saya persembahkan seekor lalat. Jadi menyembelih itu bukan tentu harus, memang secara bahasa memang harus demikian. Iraqatud dam, ya, yakni bisifatin makhsusin, mengalirkan darah dengan cara yang tertentu, ini secara bahasa. Nah, tapi ternyata bukan hanya itu saja pembahasannya, tapi ternyata seseorang memberikan, sebagai contoh seorang melepaskan, misalkan ayam cemani, karena di zaman sekarang ada. Ketika dia mau melewati tempat yang angker, pohon yang dianggap keramat, tidak menyembelih memang, cuman dia bawa ayam cemani kemudian dilepaskan di situ. Ini sama halnya dengan orang yang menyembelih.
untuk selain Allah. Karena dia telah memberikan persembahan untuk selain Allah meskipun yang itu hidup di bisa lari. Sama saja. Nah, ataukah dia menyembelih di tempat lain kemudian kepalanya ini diserahkan. Entah itu dikubur di pojokan rumah ataukah mungkin dihanyutkan ke laut yang mereka anggap mereka bahasakan dengan sedekah laut. Ya, ini sama saja. Intinya mereka bertujuan ingin memberikan sesaji yakni kepada Nyai Roro Kidul. Kalau daerah saya sering setiap bulan Suro, bulan Muharram itu sering. Itu berapa ratusan kepala sapi, kepala kerbau masuk ke laut. Tapi ini sudah direkomendasi oleh MUI-nya. Dengan alasan karena bahasanya sudah lain. Sudah bukan sembahan tapi dengan sedekah. Sedekah laut, alasannya kan ini kan memberikan makanan untuk binatang-binatang yang ada di laut. Padahal ini semuanya intinya itu ritual yang digunakan untuk memberikan persembahan kepada Nyai Roro Kidul. Di daerah lain pun ada seperti ini, yakni mereka istilahkan dengan sedekah bumi. Padahal sama, memberikan sesaji untuk yang mereka anggap sebagai penghuni ataukah penunggu dari bumi yang ada di situ. Kalau di Merapi sana ada, mereka memberikan persembahan untuk Mbah Petruk. Kalau di daerah pantai selatan mereka berikan persembahan untuk Nyai Roro Kidul. Daerah manapun mungkin ada. Ini termasuk di antara bentuk kesyirikan, ya ini termasuk dalam kategori ini. Jangankan kambing, jangankan sapi. Seekor lalat saja, perhatikan di sini. Ketika seorang bertakarrub, itu memberikan kurban, memberikan persembahan untuk berhala dengan seekor lalat saja, ya. Meskipun dia ketika itu selamat oleh penduduk daerah tersebut yang disebutkan dalam hadis tadi, selamat, dia dibiarkan untuk lewat. Ternyata dengan sebab itu orang ini masuk dalam neraka. Selanjutnya orang yang kedua datang lagi. Orang yang kedua ini ditanya, ya, berikanlah kepada berhala kami persembahan. Maka orang yang kedua ini pintar. Orang yang kedua ini ternyata orang yang bertauhid, orang yang pintar. Saya tidak akan memberikan sesembahan kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian penduduk kaum tersebut ini pun memenggal lehernya dan kemudian orang ini pun masuk dalam al-jannah. Karena dia tidak mau berbuat syirik, maka Allah berikan kepadanya al-jannah. Berarti kan gara-gara seekor lalat seorang masuk neraka, gara-gara seekor lalat seseorang masuk surga. Ini dalam hal ketika seorang itu dia memberikan persembahan ataukah tidak. Kalau memberikan persembahan meskipun hanya dengan seekor lalat, ataukah mungkin yang lebih kecil daripada itu yaitu seekor nyamuk mungkin, ya. Ataukah yang lainnya. Tentunya ini juga termasuk perbuatan yang terlarang. Nah, bahkan orang yang seperti ini termasuk dari kategori orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memberikan sembelihan untuk selain Allah adalah orang-orang yang terlaknat. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala laknat. Sebenarnya dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada aku dengan 4 kalimat. Menyampaikan kepada aku dengan 4 kalimat. Yang pertama beliau menyatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini larangan yang pertama, laknat yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menyembelih untuk selain Allah. Nah, kemudian yang kedua, Ali menyatakan, yakni perkataan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man la'ana walidayhi. Ini juga termasuk di antara dosa yang terlarang lain, yaitu melaknat kedua orang tuanya baik secara langsung atau secara tidak langsung. Rasul menyatakan, semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Mungkin karena secara langsung mungkin jarang orang yang melaknat secara langsung. Jarang mungkin. Kecuali orang yang betul-betul durhaka, baru dia akan melaknat langsung pada orang tuanya. Tapi kebanyakan orang, mereka melaknat orang tuanya itu dengan sebab perantaraan perbuatannya dia, sehingga dia sama sekali telah melaknat orang tuanya. Sebagai contoh, ketika orang melaknat orang tuanya orang lain, mencela orang tuanya orang lain. Ini sering terjadi pada anak-anak biasanya. Anak-anak yang masih mungkin baru-baru balik, yang masih suka suka saling mencela. Ah, kamu anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini, demikian. Ini juga termasuk dalam kategori laknat kepada orang tuanya sendiri. Karena apa?
Karena ketika dia telah mengucapkan laknat untuk orang tuanya orang lain ini akan membalas laknat untuk orang tuanya dia. Maka dengan sebab perbuatannya dia melaknat terlebih dahulu kepada orang tuanya orang lain, maka dia sama saja telah melaknat orang tuanya sendiri. Maka inilah orang yang terlaknat juga termasuk dalam hal ini. Nah, kemudian yang ketiga Rasul menyatakan, la'anallahu man awa muhdithan. Ini ada dua bacaan, muhdithan ataukah muhdatsan. Ya. Semoga Allah melaknat orang-orang yang melindungi orang-orang yang melakukan perbuatan muhdats, perbuatan baru, perbuatan yang diadakan dalam agama Islam. Ataukah di makna lain juga boleh muhditsan, itu orang yang berbuat kejahatan. Semoga Allah melaknat mereka orang-orang yang melindungi. Yang melindungi saja terlaknat, apalagi yang melakukannya. Jelas nih. Nah, orang yang melindungi ahlul bidah, orang yang melindungi para pelaku kebid'ahan, dan juga orang-orang yang melindungi orang yang melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu pantaslah pemerintah ketika mereka memberikan hukuman kepada orang yang pernah menampung teroris. Ya, misalkan pernah gara-gara rumahnya pernah ditempati, kemudian dia ditangkap polisi. Ya karena kayak gitu. Karena memberikan tempat sama saja dengan melindungi. Maka mereka tidak salah, pemerintah tidak salah ketika menghukum orang yang melindungi. Nah, tidak salah. Ataukah terkadang juga dalam hal kriminal juga demikian. Pemerintah, ya polisi dalam hal ini tidak segan-segan untuk menangkap orang yang ya melindungi pencuri, perampok, ataukah perbuatan kriminal yang lainnya. Nah, kalau tadi teroris jelas, dia termasuk dalam dua kategori. Muhdits juga muhdats. Ya. Dia muhdats karena dia tuh melakukan tindakan kebid'ahan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu membuat aksi teror yang terjadi di masyarakat. Dan dia juga termasuk dari orang yang melakukan tindak kriminal. Dua-duanya tercakup. Oleh karena itu ketika pemerintah berbuat tegas kepada teroris, maka pantas. Ya. Karena Allah saja melaknat, ya tentunya manusia juga melaknat juga. Nah, demikian. Jadi yang ketiga, la'anallahu man awa muhditsan aw muhdatsan. Kemudian selanjutnya yang keempat, la'anallahu man ghayyara manar al-ard. Semoga Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Maksudnya tanahnya yang asalnya ukurannya cuma sekian, kemudian dia ingin ngelorok tanahnya tetangga, dipindah. Nah, dalam hadis lain bahkan disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anhu, Rasul menyatakan, "Man saraqa manar al-ard, tuwiqahu yawm al-qiyamati 70 ardin." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencuri batas tanah, qida shibrin, meskipun itu hanya sejengkal, Rasul katakan, Allah akan mengalungkan kepadanya 7 lapis bumi. Ini balasannya bagi mereka orang yang mencuri batas tanah. Meskipun hanyalah sejengkal, maka Rasul katakan bahwasanya Allah akan memberikan kepadanya, akan mengalungkan kepadanya 7 lapis bumi di hari kiamat kelak. Ini tentunya balasan bagi mereka orang yang mencuri ya batasan tanahnya orang lain. Maksudnya ingin memperlebar tanahnya dengan cara mengambil haknya orang lain. Jika memang itu masih haknya sendiri nggak masalah, maka masih punya haknya. Tapi kalau mengambil haknya orang lain, maka di sini balasannya tuwiqahu yaumal qiyamati bi ardina sab'in. Allah akan kalungkan kepadanya 7 lapis bumi di hari kiamat kelak. Ini balasan bagi mereka orang yang saraqa manal ard, mencuri batas tanah. Ini 4 perkara yang semuanya dilarang. Yang paling pertama dilarang oleh Rasul adalah orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan kita, itu termasuk di antara perbuatan syirik. Termasuk di antara perbuatan syirik yang tidak bisa ditolerir lagi. Karena ini perbuatan yang dosa yang sangat besar. Nah, meskipun seseorang menyembelihnya untuk Allah, tapi tentunya seseorang juga di sana dilarang untuk disembelih di tempat-tempat yang di situ terdapat padanya berhala, di situ terdapat padanya ya perayaan-perayaan aibnya orang-orang kafir. Nah, ini berkaitan dengan masalah menyembelih. Soalnya seorang harus tahu. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, yakni hadis dari Thabit Ibn Dhahhak, yang mana dahulu pernah ada seorang yang pernah bernazar ingin menyembelih unta di Buana.
satu daerah yang bernama Buana. Ingin menunaikan nazar yaitu menyembelih unta di Buana. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut. Nah, hal kana watanun min awthanil jahiliyah yu'bad? Apakah di sana ada berhala dari berhala-berhala? Apakah dahulu pernah ada berhala dari berhala jahiliyah yang dahulu pernah disembah di situ? Maka orang yang menyatakan, "La, tidak." Kemudian selanjutnya Rasul bertanya lagi, "Fal kana fiha 'idun min a'yadihim?" Apakah di tempat itu ini pernah dilakukan perayaan hari besarnya mereka? Ya, perayaan Id itu hari besar dari hari besarnya mereka. Maka orang ini pun menyatakan, "Ya, la, tidak." Maka Rasul menyatakan, "Silakan, kalau begitu silakan, kamu baru boleh untuk menyembelih. Aufu binadrik, tunaikanlah nadarmu." Nah, maka di sini tentunya kalau seorang punya nadar mau menyembelih binatang untuk Allah, jangan sampai dilakukan ke tempat-tempat yang mana di situ terdapat padanya berhala ataukah tempat yang biasa di situ untuk melakukan perbuatan syirik. Jadi mana mungkin di bawah pohon-pohon besar, ataukah mungkin di kuburan atau yang lainnya. Maka ini hendaklah dihindari. Karena ini jangan sampai terjatuh dalam perbuatan syirik yang dosanya sangat besar. Nah, ini dari pembatal Islam yang pertama, yakni berbuat syirik, sudah kita jelaskan. Nah, dari sisi pertama yaitu bahayanya kesyirikan. Kemudian juga kita jelaskan tentang bentuk kesyirikan baik besar maupun kecil. Dan juga beberapa contoh dari kesyirikan yang harus kita hindari. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kedua, pembatal yang kedua, az-zani man ja'ala bainahu wa bain Allah wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Yani orang yang menjadikan di antara dia dan di antara Allah itu menjadikan perantara. Itu mencari perantara untuk bisa menyampaikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang ini, mereka itu berdoa kepada perantara ini, meminta kepada perantara ini, yaitu meminta syafaat kepada perantara-perantara tadi. Kemudian bertawakal kepada mereka, maka orang seperti inilah kufur secara ijma. Ya. Ketika seorang mengambil perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, nah, maka ini termasuk di antara pembatal keislaman. Termasuk di antara pembatal keislaman. Ya, tapi kalau perantara itu adalah perantara yang disyariatkan, sebagai contoh ketika kita berdoa kita mengambil perantara dengan amalan soleh yang pernah kita lakukan, tidak masalah, boleh saja. Tapi ketika seorang berdoa mengambil perantara dengan penghuni kubur yang telah mati, yang jelas penghuni kubur telah mati ya, dengan seorang soleh yang telah meninggal dunia, ataukah seorang nabi yang telah meninggal dunia, berdoa kepada mereka, ataukah datang ke makamnya wali, Sunan Kalijaga misalkan, ataukah Sunan Kalimantan, ya, kalau ada, ini sama aja. Ketika seorang datang ke situ berdoa kepada, meskipun asalnya orang ini adalah orang yang soleh, katakan misalkan, ya, orang ini adalah orang yang soleh, tapi kalau dia berdoa kepada penghuni kubur yang telah mati tadi, ini termasuk di antara perbuatan syirik. Meskipun alasnya mereka itu hanyalah sebagai perantara. Baik, ini termasuk di antara pembatal keislaman yang dilarang. Karena demikianlah alasan orang-orang, alasan klasiknya orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu, orang-orang kafir pada zaman dahulu. Ketika mereka menjadikan perantara, ya, ketika mereka menyembah berhala-berhalanya mereka katakan bahwasanya tidaklah kami menyembah kepada mereka, tapi kita hanyalah menjadikan mereka sebagai perantara untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini alasannya mereka orang kafir. Oleh karena itu kalau ada orang zaman sekarang beralasan seperti itu tidak diterima. Karena sama persis dengan alasannya orang-orang kafir pada zaman dahulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah." Dan mereka, orang-orang kafir, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat kepada mereka, tidak bisa menolak madarat yang akan menimpa mereka, dan tidak akan bisa memberikan manfaat kepada mereka. Inilah orang-orang kafir.
Tapi mereka wayakulun, dan mereka menyatakan, alasan mereka beralasan, haula'i syufa'una indallah. Mereka ini yang kita sembah itu berhala-berhala yang kita miliki tadi, wali-wali tadi, orang-orang soleh yang telah meninggal tadi, ini alasannya mereka. Ini adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini alasannya persis dengan orang-orang yang menyembah kubur pada hari ini. Kita tanya kepada mereka, orang yang berbondong-bondong ziarah wali Songo, sampai berbis-bis dari luar Jawa, dari dalam Jawa pun semuanya datang ke makamnya wali. Ketika mereka berdoa di sekitar makamnya wali, karena dulu pernah ya saya pernah diajak ke tempat seperti itu, ternyata mereka itu tawaf. Ini ngapain orang keliling-keliling itu, keliling-keliling kuburannya. Saya pernah diajak ketika ada, sebenarnya nggak sengaja dulu waktu diajak waliman pertamanya. Kemudian pulangnya ternyata waliman di Demak. Kemudian ternyata pulangnya mampir ke masjid apa itu? Masjid Demak. Kemudian di belakangnya ada kuburan itu kan, kuburnya Raden Patah. Ternyata silat ngapain orang-orang ke situ? Ternyata keliling di situ, kemudian ada yang sholat di situ menghadap ke kuburan, bukan ke kiblat lagi. Wala'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari orang yang seperti ini. Sebenarnya ini suatu perbuatan syirik yang sangat jelas. Tapi kalau tanya kepada mereka, kenapa kok kamu menyembah kenapa kamu kok sholat, kenapa kamu berdoa kepada Raden Patah tadi? Ya, mereka menjawab, mereka ini kan kita cuma menjadikan mereka sebagai perantara supaya mereka mengantarkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan. Ini sama dengan persis alasannya orang-orang kafir pada zaman dahulu. Haulai syufa'una indallah. Mereka ini orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Yunus ayat yang ke-18. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman berkaitan dengan orang yang seperti ini. Nah, Allah berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang mereka menjadikan sesembahan selain daripada Allah, dari para wali-wali yang mereka anggap sebagai orang yang akan bisa memberikan perantara. Mereka katakan, "Ma na'buduhum." Kita tidak menyembah kepada mereka. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali kita itu berdoa kepada mereka agar supaya mereka itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dengan sedekat-dekatnya. Ini alasan karena sama juga. Oleh karena itu tentunya orang-orang yang menjadikan di antara dia dan dia Allah ada menjadikan perantara, kemudian mereka ini berdoa kepada perantara tadi, meminta kepada perantara tadi, meminta syafaat kepada perantara tadi, dan bertawakal kepada mereka, ini termasuk orang-orang yang kafir secara ijma, dan ini termasuk dari antara pembatal-pembatal keislaman. Ini pembatal yang kedua. Kemudian pembatal yang ketiga, insyaallah kita lanjutkan pada pekan datang insyaallah. Di sini dulu ya. Ini baru kita cuma dapatkan satu pembahasan. Insyaallah untuk pembatal yang ketiga insyaallah sudah 8:30. Dan saya pun belum terlalu mencari rujukan yang ini dari pembahasan ini, jadi insyaallah kita temui yang lain insyaallah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.